kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus, Kaulah yang ku perlu di setiap waktu. Haleluya. Oh, terima kasih. Shalom, salam sejahtera kasih Tuhan. Kembali kita akan belajar firman Tuhan Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kesetiaan-Mu memelihara kami dengan sempurna sampai hari ini. Kami boleh terpelihara dengan sempurna dan kami boleh terjamin dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Karena kami tahu Engkau Allah yang setia. Engkau yang selalu berencana dan rencana-Mu tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu dan biarlah Engkau sendiri yang mengajar kami dan kami mau belajar untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan dan juga seluruh jemaat Tuhan yang sedang
mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saya akan mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu saya beri topik tentang dosa yang progresif. Mengapa penting kita renungkan secara sederhana pada hari ini? Karena John Owen berkata begini Bapak Ibu, kita harus membenci setiap dosa karena dosa adalah dosa dan bukan semata karena dosa menyusahkan kita. Kasih akan Kristus yang telah menanggung salib dan membenci dosa yang telah mengirimnya ke sana merupakan landasan rohani yang kokoh dan benar demi mematikan dosa. Mengupayakan tindakan mematikan dosa hanya karena dosa itu menyusahkan kita berasal dari kasih yang egois. Bapak Ibu, ini menandakan bahwa betapa pentingnya kita sebagai orang percaya yang sudah menerima anugerah yang besar dari Tuhan secara cuma-cuma untuk memperhatikan hidup kita supaya kita tidak mengulangi kesalahan oleh karena dosa. Maka dari itu, kita perlu mengerti dan menelanjangi setiap hal-hal yang berhubungan dengan dosa. Kenapa? Karena dosa itu sendiri punya gerakan yang progresif Bapak Ibu. Maka itu, salah satu yang kita bisa belajar secara singkat dari kesalahan yang dialami oleh Rasul Petrus. Sebelum dia menjadi orang yang luar biasa, kita akan belajar sesuatu yang lahir dari kesalahan Rasul Petrus. Yang terambil dalam Matius pasal 26 ayat 70 Bapak Ibu. Yaitu di mana dia menyangkal Tuhan Yesus pada waktu itu. Kita akan baca Matius 26 ayat 70, lalu ayat 72 dan 73 Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan bahwa ayat 70, tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Lalu ayat 72 Bapak Ibu, dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Lalu dalam ayat 74 Bapak Ibu, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu, dan pada saat itu berkokoklah ayam. Nah, satu hal yang patut kita waspadai dari dosa Bapak Ibu adalah dosa selalu memulai dari hal-hal yang paling kecil. Ada orang memberikan tingkatan begitu ya, semacam statement, dikatakan begini Bapak Ibu tentang perihal tentang dosa, khususnya dalam hal membunuh. Dikatakan orang yang membunuh dimulai dari memfitnah. Orang yang memfitnah dimulai dari menggosip. Orang yang menggosip dimulai dari membenci. Orang yang membenci dimulai dari iri hati. Orang yang iri hati dimulai dari kurang bersyukur. Orang yang kurang bersyukur dimulai dari kurang percaya. Orang yang kurang percaya dimulai dari kurang berdoa. Jadi, kita bisa lihat di sini bahwa hanya karena kurang berdoa, hal yang kelihatannya sederhana, seseorang bisa berakhir pada sebuah pembunuhan. Dan kejahatan yang luar biasa tidak terelakkan. Pembunuhan bukan sesuatu yang biasa akhirnya. Nah, mungkin kita berkata bahwa mungkinkah itu bisa terjadi Bapak Ibu, atau itu memang harus separah itukah? Nah, kalau kita melihat dan belajar dari perbuatan Petrus yang kita tadi baca, Petrus tidak langsung menyangkal sambil mengutuk Tuhan Yesus, karena sebelum dia mengutuk Tuhan Yesus, dia sudah sebelumnya itu menyangkal Yesus dengan bersumpah lebih dahulu. Bahkan dia sebelum menyangkal sambil bersumpah, dia sudah menyangkal Yesus dengan cara yang biasa-biasa saja Bapak Ibu. Jadi kalau bisa diberi tingkatan di sini, pertama itu dilakukan dengan menyangkal yang biasa saja. Lalu menyangkal dengan bersumpah. Lalu menyangkal dengan mengutuki Bapak Ibu. Dari menyangkal hingga akhirnya mengutuki.
Jadi sebetulnya penyangkalan Petrus di sini ini adalah tidak dimulai dengan satu titik langsung mengutuki, tidak. Tetapi kalau kita mau runut Bapak Ibu, mundur sejenak, sebenarnya Yesus sudah memberikan peringatan kepada Petrus Bapak Ibu. Jauh Bapak Ibu. Di mana Matius pasal 26 ayat 41, di situ Tuhan Yesus berkata begini Bapak Ibu, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Masih satu konteks dalam ayat yang tadi kita baca Bapak Ibu. Jadi apa yang Petrus lakukan waktu itu, dia disuruh berdoa, tetapi yang dilakukan oleh Petrus di sini dalam ayat 43 dalam pasal yang sama, dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Sehingga ayat 41 di situ memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan sudah dari dahulu menyuruh mereka untuk berjaga-jaga dan berdoa, Bapak Ibu. Petrus bukannya berdoa, tetapi dia malah tidur. Nah, hal di sini menunjukkan, Bapak Ibu sekali lagi, menunjukkan bahwa hal yang sepele, yang sederhana, yang dimana berujung pada penyangkalan dan hingga pada pengutukan Bapak Ibu. Memang Petrus tidak sampai membunuh Yesus, tetapi akhir dari sebuah kesalahan yang tidak dia berjaga-jaga, maka berakhir pada pengutukan. Dan syukur juga kepada Tuhan, tidak sampai kepada pembunuhan Yesus Bapak Ibu. Tetapi bagaimana dengan Yudas Bapak Ibu? Di mana Yudas juga dikatakan bahwa Yudas ketika Yesus maaf Bapak Ibu ya, di mana Yudas ketika Yesus dan beberapa murid-murid berada di Taman Getsemani, dia tidak ada di sana dan tidak bersama-sama dengan mereka. Justru Yudas melakukan pengkhianatan secara langsung sehingga Yesus disalibkan. Oleh karena dia mengkhianati, dia menjual Yesus, sehingga terjadi pembunuhan langsung kepada Yesus. Oleh karena itu, nasihat Yesus kepada kita ini masih berlaku kepada kita secara sederhana. Yaitu apa? Berjaga-jaga dan berdoa. Maka dari itu di sini saya mengajak kita dengan sederhana Bapak Ibu, di mana kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Karena dosa itu sangat progresif dalam kehidupan kita. Kita telah menerima kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Tetapi kita harus terus berjaga-jaga, berwaspada, dan juga berdoa. Contoh yang lain lagi Bapak Ibu yang kita bisa pelajari. Orang yang jatuh karena dosa perzinahan. Dimulai dari hal yang paling sederhana. Mengapa? Orang yang berzina dimulai dari selingkuh. Orang yang selingkuh dimulai dari cari-cari kesempatan. Orang yang cari-cari kesempatan dimulai dari pornografi yang tersembunyi. Orang yang pornografi tersembunyi dimulai dari pikiran yang cabul. Orang yang pikiran cabul jelas dimulai dari mata yang liar. Lalu orang yang matanya liar atau jelalatan dimulai dari keinginan yang kotor. Dan maka dari itu Tuhan Yesus berkata, di dalam Matius pasal 5 ayat 28 dikatakan, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Bapak Ibu, dosa perzinahan dimulai dari keinginan belaka Bapak Ibu. Maka dari itu secara sederhana perenungan kita pada hari ini, betapa pentingnya
untuk kita berwaspada dan berjaga-jaga. Secara khusus, kita harus berdoa dalam hidup kita. Bukankah pohon yang tinggi dimulai dari biji yang kecil? Bukankah hewan yang besar dimulai dari tubuh atau benih yang kecil, Bapak Ibu? Jika biji dan benihnya baik, pasti nantinya yang tumbuh dan tinggi dan besar juga baik. Sebaliknya juga, jika biji atau benihnya buruk, pasti nantinya yang tumbuh dan tinggi dan besar juga pasti buruk. Maka dari itu, perhatikanlah biji apa yang kita simpan dalam pikiran kita. Benih apa yang kita kandung dalam hati kita. Karena suatu saat pasti terungkap ketika itu secara progresif bertumbuh dan besar dalam kehidupan kita. Maka dari itu, firman Tuhan mengajak kita, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Tuhan Yesus berkata bahwa dari dalam hatilah timbul segala kejahatan, iri hati, dan seterusnya Bapak Ibu. Ingin menunjukkan kepada kita, kita harus berwaspada dalam hidup kita masing-masing Bapak Ibu. Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai 15 berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bapak Ibu, dosa itu bisa kelihatan di permukaan. Itu bukan ujuk-ujuk langsung terjadi dan sehingga ketahuan oleh semua orang. Tetapi dosa itu dimulai dari sebuah keinginan yang tidak kelihatan. Saya mengajak kita untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing supaya kita berjaga-jaga dan mewaspadai diri kita Bapak Ibu. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti saat ini. Ada begitu banyak kebebasan atau begitu banyak hal-hal yang mampu kita lakukan yang mungkin orang lain tidak ketahui. Dalam hal apapun, termasuk dalam hal kelakuan kita Bapak Ibu. Oleh karena itu, topik yang kita pelajari hari ini, betapa pentingnya kita untuk berjaga-jaga, untuk mewaspadai diri kita, untuk tidak terjebak dengan yang namanya dosa yang progresif, yang terus-menerus ingin menggoda kita, memikat kita untuk semakin jauh di hadapan Tuhan. Tetapi kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh kasih karunia Tuhan yang membawa kita terus, mengingatkan kita terus, yang memperbaharui kita terus. Walaupun di tengah-tengah kekacauan hidup sampai hari ini, tetapi kita harus percaya bahwa Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus memperbarui kita untuk semakin serupa dengan kehendaknya yang ilahi. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, saya tidak tahu kekacauan apa yang kita alami. Mungkin kita sebagai anak-anak, kita terjebak dengan status kita sebagai anak, atau mungkin kita punya sekolah. Mungkin kita terjebak karena dalam rumah tangga, suami dan istri terjebak oleh keretakan rumah tangga. Dan mungkin kita terjebak karena situasi kekacauan dalam hubungan kita sebagai karyawan dalam sebuah perusahaan. Atau mungkin kita sebagai bos di dalam sebuah perusahaan yang kita perlu tanggung jawab di sana. Bapak Ibu sekali lagi, mari. Kita harus berwaspada, kita harus berjaga-jaga, terlebih kita harus berdoa. Jadikan Tuhan tempat yang paling terutama dalam kehidupan kita. Sehingga waktu ada godaan, ada cobaan, ada sesuatu keinginan yang di luar dari keinginan Tuhan atau di luar kehendak Tuhan, kita langsung bisa menjaga diri kita lewat apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu,
supaya kita tidak terjebak oleh kesalahan demi kesalahan. Dari kesalahan Petrus, kita harus menjaga diri kita Bapak Ibu, untuk supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Tidak menyangkal Tuhan. Mungkin kita tidak bilang, saya tidak sampai berkata seperti Petrus kok. Saya tidak menyangkal Tuhan di depan orang. Mungkin kita berkata seperti itu. Tetapi mungkin kita menyangkal Tuhan dengan cara-cara hidup kita. Bapak Ibu, kita bilang kita anak Tuhan, tetapi cara kita mendidik anak di luar apa yang Tuhan perintahkan. Kita bilang kita anak Tuhan, tetapi sebagai hamba Tuhan, kita tidak mencerminkan kehidupan yang patut diteladani oleh seluruh jemaat, Bapak Ibu. Kita bilang kita sebagai suami atau sebagai istri, tetapi kalau kita bertindak keliru atau menyimpang, Bapak Ibu, apakah itu bukan termasuk kita menyangkali diri kita di hadapan Tuhan? Maka dari itu Bapak Ibu, sekali lagi, mari kita dengan kemampuan yang Tuhan beri kepada kita, mari kita terus giat dan terus mewaspadai keinginan-keinginan yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita waspada, kita terus berjaga-jaga supaya hidup kita terus indah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, mari terus berharap kepada Tuhan, karena Dialah satu-satunya tempat penghiburan kita dan tempat sandaran kita dalam segala sesuatu. Bapak Ibu, biarlah ini menjadi perenungan kita untuk terus kuat dalam Tuhan, berjuang di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, dengan sederhana kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, kiranya Tuhan terus mengubah kehidupan kami. Kami secara sadar, kami tidak tahu, kadang-kadang kami tergoda, kadang-kadang kami dengan sengaja terjebak dengan dosa-dosa yang mungkin tidak diketahui oleh siapapun. Bahkan di hadapan Allah pun kami dengan sengaja melakukannya. Tetapi hari ini Tuhan, kami juga diingatkan untuk supaya kami berjaga-jaga, mewaspadai diri kami untuk tidak mengikuti keinginan kami, supaya kami tetap terus kuat di dalam Tuhan dalam hal apapun dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang paling terutama dalam kehidupan kami. Engkaulah yang sandaran kehidupan kami satu-satunya. Dosa apapun yang mungkin yang masih kami gumuli, kesalahan yang kami gumuli, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang bersuara, yang mengubah hati kami, mengubah perilaku kami, terlebih dalam setiap kehidupan kami, hati dan pikiran kami. Tuhan, tolonglah supaya kami mau tunduk dan mau melakukan apa yang Tuhan inginkan kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Hamba berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, dalam pergumulan mereka. Biarlah Engkau yang terus menuntun mereka untuk tetap hidup bergantung kepada Tuhan. Biarlah semakin hari mereka dibaharui sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Bapa, biarlah tangan Tuhan, biarlah kasih-Mu melimpah atas setiap kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal bahkan sampai selama-lamanya. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dan kami selesai ibadah hari ini. Tetapi kasih-Mu tidak pernah selesai dalam setiap kehidupan kami. Karena kasih karunia-Mu, anugerah-Mu
cukup bagi kami untuk terus hidup dalam kelimpahan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebelum kami pisah sama lain Tuhan, kami mau terima berkat daripada Tuhan. Kekasihku dalam Tuhan, Engkau sudah mendengarkan firman Tuhan, renungkanlah, serta lakukanlah dalam kehidupan kita masing-masing. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus yang membentuk kita, menginsafkan kita dari dosa-dosa kita, menuntun kita untuk terus hidup setia di jalan-jalan Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus berkati.